Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bagus Kurniawan, NIM H10 511811064. Saya akan praktek Cisco Network Academy pakai Tracer Skill Integration Challenge. Nah, di sini kita lihat di modul topologinya seperti ini. Saya sudah menyiapkan 4 buah switch, 10 PC, ada 4, 1 web server, 2 buah router, dan 1 router nanti akan menjadi sebuah ISP-nya. Nah, yang pertama kita hubungkan dulu antara switch. Seperti di topologi, harus dihubungkan dengan ketika switch S1 dengan switch S2 harus dihubungkan dengan port yang sama, fast Ethernet 023. Begitu juga dengan switch lainnya. 024. Dua dihubungkan secara diagonal. 021, 022. Kita hubungkan antara switch dan PC. Selanjutnya adalah kita menghubungkan router. Sebelum kita menghubungkan switch, kita harus menghubungkan router dan web server. Konfigurasi pertama yang harus kita tambahkan di router adalah port serial, supaya bisa menghubungkan antar router nantinya. Oke, di R2 juga sama, harus kita tambahkan port serial. R3 juga sama, harus kita tambahkan port serial. Oke. Nah, kita hubungkan antara R1 serial 00/1 kan 00/0 ke R2. Hubungkan serial 01 dan serial 000 di router yang akan jadi ISP nantinya. Sini R100. Oke. Nah, sebelum kita menyambungkan router dengan switch, kita harus konfigurasi router agar dia bisa terhubung satu sama lain dengan routernya. Nah, di sini seperti di tabel addressing tabel pengalamatan, di serial kita konfigurasi satu-satu untuk router yang pertama. Oke. Konfigur. Sebenarnya kita hubungkan dulu host Ethernet 0 dengan Ethernet 1. Kita konfigurasi di router R1, CLI, enable, configure terminal, di router R1. Oke. Interface S0/0/0. Seperti yang di tabel pengamatan, kita isikan IP address 209.165.238.255. 224
enter, no SH. Selanjutnya exit, interface S0/S0/0/1 IP address 192.168.1.1 Mesmasnya 255 255 255 0 SH. Untuk konfigurasi interface di router 1 sudah. Selanjutnya kita konfigurasi di router 2. No, enter, enable, configure terminal, interface, S0/S0/S0 192. IP address 192.168.2.1.255 255 255 255 enter. Salah 0 enter. SH. Selanjutnya konfigurasi di interface S0/S1 IP address 209 165 202 158 255 255 255 224 enter. No SH. Ya, sudah. Kita sudah konfigurasi di router R2. Sekarang antara router R1 dan R2 sudah terhubung. Selanjutnya kita hubungkan router 1 dan router 2 ke router 3 yang akan nantinya jadi ISP-nya. CLI, seperti kita lihat di tabel pengamatan ISP, seperti tadi, enter, no, enter, enable, configure terminal, interface, S0/S0/0, IP address 209, address 0-nya 209 165 224 255 224 222 enter. Indonesia. Selanjutnya di interface serial 0/0/1 IP address 209 165 202 129 255 255 255 224 enter. No SH. Sudah. Nah, antara router 1 dan router 2 sudah terhubung ke ISP-nya. Nah, selanjutnya kita ubah router yang ketiga ini menjadi cluster. Nah, selanjutnya kita hubungkan antara switch dan router seperti di topologi.
belum terhubung karena belum dikonfigurasi. Selanjutnya, sebelum kita mengkonfigurasi, langkah selanjutnya kita konfigurasi dulu untuk PC-nya 192.168.10.101. Mas-masnya 192.168.1.1. Oke. Divisi 20-nya 20A. IP configuration 192.168.10.102. 192.168.1.1 adalah gateway-nya. Untuk PC 10B-nya, desktop IP configuration 192.168.10.101 configuration. Pakai gateway 128.168.1.2. IP configuration 192.168.20.102. Gateway-nya sudah dipakai. Ini salah. Configuration configuration 192.168.20.102. Saya pakai gateway 192.168.1.2. Oke. Webnya kita konfigurasi juga, desktop IP configuration 64 104 13 130 255 255 255 252. Tidak pakai default gateway. Pakai 64 104 13 129. Oke. Sudah. Nah, langkah selanjutnya kita baca dulu skenario-nya. In activity, di aktivitas kali ini, the router configure to communicate with each other. Dua router harus dikonfigurasi untuk berkomunikasi dengan perangkat lainnya. You are responsible for configure scenario for communicate the switch. You will configure inter-VLAN routing RIP versi 2, VLAN, VTP trunking, and Ether channel with rapid VVST. The PC internet device are configure. Nah, di sini kita harus mengkonfigurasi inter-VLAN routing with RIP versi 2, VLAN with VTP trunking, and Ether channel with rapid VSTP. Nah, di sini saya Bagus Kurniawan akan mengkonfigurasi inter-VLAN dan sisanya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di requirement, you are responsible configure router R1 dan R2, switch S1, S2, S3, dan S4. Catatan, packet traces does not allow a string point value less than 1 because this activity is checking over configuration the point value. Click check result, assessment item to verify your have correction configure all item. Nah, di bagian saya inter-VLAN routing. Nah, di R1 dan R2
enable configure the following requirement. Nah, step yang pertama, konfigurasi upgrade the enkapsulasi.1 key. Step yang kedua, konfigurasi VLAN 99 as native VLAN atau VLAN asli. Yang ketiga, configure the IP address. Nah, setelah configure VLAN masing-masing VLAN, configure IP address. IP yang ini yang akan kita masukkan ke masing-masing router R1 dan R2 nantinya. Langsung saja, yang pertama kita ke router R1, enable configure terminal. Oke. Pertama di interface G0 G0/0.1 submit. Oke. Ingat VLAN 99 tadi adalah native VLAN. Encapsulation dot 99 is native. Masukkan IP address 192.168.1.1.1.255.255.255.0. Oke. Enter. Selanjutnya ke interface yang G0/0 G0/0x10. Enter. Encapsulation. Jangan lupa encapsulation karena VLAN 10 tidak native. Jadi kita harus native VLAN 10. IP address 199.10/10.1.55. Enter. Lanjut ke interface G0/0x20. IP address kita tambahkan 20. Enter. Oke. Lanjut. Oh, ada yang kelupaan. Interface G0/20 encapsulation dot G20. Oke, selesai. Interface kita balik ke awal G0/0 besar. Oke, sudah terhubung antara router 1 dan switch 1. Selanjutnya kita ke router kedua. Enter. Enable configure terminal. Kita atur seperti tadi, sama dengan router 1. Interface G0/0.1. Jangan lupa VLAN 99 adalah native VLAN. Encapsulation dot 99 native. Enter. IP address 192.168.99.2 255.0. Ya, lanjut ke interface selanjutnya. 0, interface G0/0x10 encapsulation dot 10
IP address-nya kita ubah jadi 168.10. Lanjut ke interface selanjutnya. SD020. Encapsulation 20, VLAN 20, IP address jadi 20. Enter. Interface G0 S0 0 SH. Oke, apakah kita lihat sudah terhubung? Nah, antara router 2 dan switch 2 sudah terhubung. Oke, selanjutnya routing yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ialah bagian routing. Kita akan merouting R1 dan R2 menggunakan konfigurasi RIP versi 2. Kita buka R1, CLI, enable konfigurasi terminal, router RIP version 2. Kemudian kita masukkan jaringannya, network 192.168.1.0. Kemudian jaringan 10.0, 20.0, dan 99.0. Basic interface gigabit Ethernet. (0/0.1). Kemudian passive interface gigabit Ethernet 0/0.10, kemudian .20, and then no auto summary. Kita copy running config. Oke. Selanjutnya ke R2. Enable router RIP version 2. Networknya sama seperti yang R1. Kita masukkan 192.168.1.0, kemudian titik 10.0, kemudian titik 20.0, selanjutnya 99.0. Passive interface gigabit Ethernet 0/0.1, kemudian titik 10, 20, dan selanjutnya
No auto summary. Nah, sekarang sudah selesai merouting R1 dan R2-nya. Selanjutnya ialah kita mengatur VTP dan VLANs. Kita config S1 itu sebagai VTP server. Kemudian switch yang lainnya itu sebagai VTP client. Jadi kita buka S1, kemudian CLI, enable configuration terminal, kemudian VTP mode server. Kemudian kita atur domain VTP domain CCNA. Lalu kita beri password VTP password Cisco 123. Oke. Kemudian VLAN 10, kita atur VLAN bagian VLAN 20 dan 99. Selanjutnya kita ke S2, enable configuration terminal, VTP mode client. Kemudian domain CCNA, lalu kita beri password Cisco 123. Lanjut S3 sama, atur sebagai VTP client, VTP mode client, VTP domain CCNA, VTP password Cisco 123. Selesai, atur lagi yang S4 sama, enable configuration terminal, VTP mode client, domain CCNA, password Cisco 123. Oke. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya mengkonfig port, memberikan akses port pada VLAN 10 dan VLAN 20 ya. Ini di switch 1 dan 2.
kita buka switch 1, kemudian ini kita exit. Interface range fast Ethernet itu dari 0/1 sampai 9. Ya, lalu switch port mode akses. Switchboard akses VLAN 10. Exit. Lanjut. Range fast Ethernet 0/ itu dari 10 sampai 19. Kita switch port mode akses. Nah, yang ini untuk mengakses VLAN 20. Lanjut, interface range fast Ethernet dari 20 sampai 24. Gigabit Ethernet 0/1 sampai 2. Kita aktifkan switch port mode terang. Oke. Switch port terang native VLAN 99. Oke. Lanjut ke S2. Sama ini dengan yang switch 1. Interface range fast Ethernet 0/1 sampai 9. Kemudian switch port mode akses. Switch port mode akses, lalu akses VLAN 10. Lanjut yang rank 10 sampai 19. Aktifkan mode akses, switch port mode akses, untuk VLAN 20. Selanjutnya dari rank 20 sampai 24 gigabit Ethernet 0/1 sampai 2. Switch port mode terang. Switch port terang native
VLAN 99. Oke. Sekarang langkah yang selanjutnya sama, namun kita mengatur di switch 3 dan switch 4. Memberi akses port pada VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 99. S3 CLI, masukkan interface range fast Ethernet 0/1-9, kemudian switch port, mode akses, switch port akses VLAN 10. Exit. Lanjut di keluar. Oke, lanjut interface range fast Ethernet 0/10-20. Kita switch port mode akses, lalu akses VLAN 20. Exit. Interface range fast Ethernet 0/21-24. Kemudian gigabit Ethernet 0/1-2. Kita aktifkan mode terangnya. Switch port mode terang, switch port terang native VLAN 99. S4 nya sama dengan S3. Switch port mode akses, switch port akses VLAN kita exit. Selanjutnya interface range fast Ethernet dari 10 sampai 20. Aktifkan mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Exit. Ini dari yang 21 sampai 24.
gigabit Ethernet 0/1-2. Switch port mode terang. Switch port terang native VLAN 99. Oke, sudah selesai bagian merouting VTP dan VLANs dari switch 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya itu tentang Ether channel pada modul. Oke, bisa dilihat di dalam modul di sini terdapat tabel, ya ini konfigurasi untuk switch port ke Ether channel. Untuk ke Ether channel. Jadi di sini bisa dilihat. Oke, langsung ke prakteknya. Di sini di switch pertama. Switch pertama di sini kita konfigurasi dulu ya. Kita masuk ke in range J0 /1 sampai 2, karena di tabel itu sesuai dengan tabel. Grup 1 karena dia di port channel 1, mode aktif. Oke, bisa. Selanjutnya import channel 1 adalah pertama. Oke, langsung switch port mode terang. Selanjutnya di switch yang kedua, switch yang ketiga caranya sama tadi seperti yang di switch pertama. Oke, kita range nya itu udah di tabel. Channelnya masih di channel port channel yang pertama. Oke, sama import channel 1 karena masih di port pertama. Ini switch mode terang, kemudian switch port terang native VLAN 99. Oke, seperti ini konfigurasi untuk itu ditambah sama sebenarnya sama seperti sebelumnya konfigurasinya. Ini di switch kedua. Switch kedua di sini portnya di port 2. Maaf, maksudnya channelnya di port 2. Oke, konfigurasi range-nya masih sama. Ya. Channel group 2 ya, betul. Oke, import channel 2. Oke. Ini switch port
mode terang, terang mode. Oke. Sekarang di switch yang keempat, codingannya juga konfigurasinya juga sama. Masih di port 2. Oke. Oke, ini yang terakhir di switch 3,
Jadi in range-nya sesuai dengan di tabel kita masukkan, kemudian channel portnya di port channel di 6. Oke, mode terang sama seperti sebelumnya. Oke, mode terang in range enggak, switch port terang native VLAN 99. Oke, selesai. Oke, selanjutnya itu spanning tree. Jadi di modul konfigurasi opening tree priority ini nanti dikonversikan di tiap-tiap switch, switch 1, switch 2, switch 3, dan switch 4. Oke, selanjutnya itu mempraktekkan. Jadi ini untuk switch yang pertama. Jadi di sini kita mengetikkan spanning tree mode rapid PVST. Oke, selanjutnya itu spanning tree tadi di VLAN 10 priority-nya yaitu 4096. Oke, selanjutnya itu spanning tree yang di VLAN 20. Kita masukkan nilainya 8192. Oke, selesai. Oke, selanjutnya di switch kedua langsung saja. Terminal jadi sama seperti yang di switch pertama tadi, itu spanning tree mode rapid min PFST. Oke, selanjutnya masukkan jumlah priority di VLAN 10. Kemudian masukkan lagi yang spanning tree priority di VLAN 20. Oke, selesai. Selanjutnya ke switch ketiga. Enable, caranya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi spanning tree ya. Oke. Masukkan priority yang di VLAN 10 ke itu switch ketiga. Maaf, ada typo sedikit. Oke, sebenarnya di VLAN 20 priority-nya sama. Oke, selesai. Selanjutnya yang terakhir di switch keempat. Caranya sama seperti sebelumnya. Oke. Oke, spanning nilai priority-nya sama. Selanjutnya itu connectivity.
Oke, di sini kita akan mengeping dari PC 10A ke web. Oke, bisa. Saatnya dari PC 20A ke web. Oke, bisa juga. Berhasil. Terus yang ketiga, ping dari PC 10B. Oke, berhasil. Yang terakhir di PC 4, PC 20B, ping ya. Oke, dan berhasil juga. Oke, sekian, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.